Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang kisah para penghuni perumahan. Cerita misteri ini bersumber dari cerita sisi kanan. Lalu seperti apa kisah kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Perumahan ini telah selesai dibangun kira-kira sejak 2010. Memang sudah beberapa orang yang menempati perumahan itu, tapi memang banyak rumah atau unit yang kosong. Karena memang belum laku ataupun sudah dibeli, namun tidak ditempati. Benny adalah salah satu penghuni lama di perumahan tersebut. Sebenarnya, keluarga Beno enggan untuk pindah di perumahan tersebut. Namun, ayah Benny bekerja di perkebunan dekat situ, jadi ya sekalian beli rumah di situ. Hari pertama pindah, Benny langsung merasakan perasaan yang tidak enak. Sepanjang jalan, ia melewati jalan paving yang mulus. Namun, di sisi kanan kiri terasa berbeda. Rumah-rumah kosong itu langsung memberikan kesan angker dan mungkin telah dihuni oleh sesuatu. Waktu mobil keluarga Benny ini melewati satu rumah, tak sengaja Benny melihat seekor anjing. Anehnya, rumah tersebut kosong dan nampaknya masih belum berubah dari bentuk aslinya. Namun Benny tak banyak berpikir dan hanya memikirkan bagaimana ia bisa nyaman di rumah barunya. Mobil Benny pun akhirnya sampai ke rumah barunya. Ada Pak Tukang yang sedang mengerjakan pagar. Suasana tampak ramai dan menyenangkan. Ini membuat Benny sedikit berani. Benny langsung masuk dan membersihkan kamar depan yang akan digunakan. Setelah kamarnya bersih, Benny pun segera merebahkan dirinya di atas kasur. Karena kecapean, Benny pun tertidur. Di dalam mimpinya, Benny bermimpi bertemu dengan sosok berbaju putih. Tak tampak jelas wujud dari sosok tersebut, karena Benny segera terbangun dari tidurnya. Benny menatap keluar jendela dan masih ramai Pak Tukang bekerja. Ayah Benny juga terlihat sedang memantau kinerja Pak Tukang sambil duduk santai di teras. Sementara ibunya sedang menyiapkan beberapa masakan untuk Pak Tukang. Benny yang bosan di kamar akhirnya membantu ibunya memasak di dapur. Ia pun diajari memasak oleh sang ibu. Karena walaupun Benny adalah anak laki-laki, ia tergolong anak laki-laki yang rajin dan sedang melakukan pekerjaan apapun. Setelah selesai, Benny pun mengantarkannya makanan ke teras depan. Sang ayah segera membantu Benny untuk menyiapkan makanan untuk para tukang. Sepanjang hari, Benny pun membantu Pak Tukang agar pekerjaan cepat selesai. Malam harinya, Benny pun beristirahat di kamarnya sambil menonton televisi. Ibu dan ayah Benny juga ikut beristirahat karena capek. Tiba-tiba, terdengar suara aneh. Suara seperti sesuatu sedang mengais tumpukan kertas. Benny pun segera mengintip dari jendela kamarnya. Terlihat ada pergerakan di samping mobil. Posisi kamar Benny memang di depan. Dan ketika buka jendela maka langsung terlihat mobil di garasi. Dan lalu ada pagar rumah, kemudian baru jalan komplek. Sekelebatan bayangan yang tak jelas tampak berseliweran di samping mobil. Benny pun memberanikan diri untuk melihat lebih lama bayangan apa itu. Namun, semakin lama dilihat bayangan itu, semakin aneh. Kini, bayangan tersebut diam. Benny pun memberanikan diri untuk membuka rumah, melihat ada siapa di garasi karpot. Takutnya kan ada maling atau perampok yang ingin membobol rumah. Lalu Benny membuka kunci pintu depan sambil tangannya yang lain membawa gunting untuk senjata. Pintu pun dibuka dan kosong. Hanya angin dingin yang berhembus. Benny pun memperhatikan daerah sekitar mobilnya, tak ada siapapun. Hanya sesekali Benny mendengar suara aneh, yaitu seperti orang melangkah di jalanan yang becek. Benny yang sudah ketakutan pun memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Benny memutuskan untuk tidur, namun ia tak bisa. Matanya terus saja terbuka. Ia coba main HP, sampai bosan pun ia tak tertidur. Ia lalu mencoba memejamkan mata, namun tetap saja tak bisa tidur. Benny terus saja memejamkan mata sampai ia bisa tidur juga. Namun, rupanya tidur Benny tak nyenyak. Jam 3 pagi, Benny terbangun dari tidurnya.
Ia lagi-lagi mendengar sesuatu yang aneh. Suara orang sedang memukul benda keras. Benny beranggapan bahwa suara itu dibuat oleh Pak Satpam yang sedang berjaga. Walau kedengarannya tak masuk akal, namun Benny tak mau ambil pusing. Ia tetap berpikir itu suara orang yang sedang bekerja atau orang iseng saja. Tak berapa lama suara pun hilang, dan ia dapat kembali tidur. Tepat setelah suara tarkim dan kiroah. Benny pun bangun agak kesiangan, namun ia santai saja dan mengambil handuknya untuk mandi. Ayah ibunya telah berangkat ke kantor. Benny berada di rumah sendirian. Ia pun segera masuk kamar mandi dan mandi seperti biasa. Benny merasakan suasana di sekitarnya sepi sekali. Sampai-sampai hanya suaranya mengguyur air dan suara air keran saja yang terdengar bergema ke seluruh ruangan. Begitu sepikah perumahan ini, batin Benny. Selesai mandi dan berpakaian, Benny pun segera mengenakan seragam sekolahnya dan pergi sekolah. Benny menyusuri jalanan komplek yang sepi. Suara serangga dan burung-burunglah yang menemani Benny. Banyak halaman rumah yang ditumbuhi oleh rumput liar. Rumput liar tersebut sangat banyak hingga menutupi halaman rumah yang kosong. Benny terus berjalan hingga ia bertemu dengan seorang anak seusianya. Ia lalu mendekati anak tersebut untuk berkenalan. "Hai, namaku Benny, siswa SMPN 1, sapa Benny ramah. "Oh, hai juga kawan, namaku Solihin, aku juga siswa SMPN 1. Kamu anak baru ya di perumahan ini?" jawab Solihin. Mereka pun cepat akrab dan saling bertukar nomor telepon. Maklum, 2010 belum ada WA. Sesampainya di sekolah, Benny pun langsung masuk kelas bersama Solihin. Ternyata mereka sekelas. Semua berjalan normal dan waktu istirahat Solihin dan Benny ikut main bola di lapangan. Sehingga sejenak Benny melupakan keangkeran dan juga keseraman dari perumahan yang mereka huni. Barulah ketika pulang, Benny bertanya pada Solihin, "Hin, kok nggak ada lagi anak seumuran kita yang berangkat ke sekolahan tadi? Aku lihat-lihat tadi hanya kita yang seumuran. Orang berangkat kerja pun tidak kelihatan," tanya Benny bertubi-tubi. Setelah menghela napas panjang, Solihin pun menjelaskan, "Perumahan kita memang sangat sepi. Kata Pak RW, tiap gang atau tiap RT saja rata-rata hanya dihuni 5 keluarga. Nah, kita ada 15 RT. Jadi hanya 75 keluarga aja yang tercatat ada di perumahan ini. Itu pun hanya beberapa yang memilih menetap di perumahan. Lainnya ya hanya naruh barang doang di sini, makanya sepi. Kita ada 3 teman sepantaran, si A, si S, dan si Yuni," jelas Solihin. "Lalu mereka gak sekolah sama kita, Hin?" tanya Benny. "Yuni aja satu sekolah sama kita. Dia selalu diantar papanya naik motor," jelas Solihin. Benny pun agak ciut nyalinya. Pasalnya, perumahan sebesar itu hanya dihuni oleh sedikit orang. Mereka berdua pun telah sampai di gang pertama tempat Solihin tinggal. Mereka pun berpisah. Karena rumah Benny di gang kelima atau wilayah tengah. Kini Benny mulai berjalan sendirian. Angin berhembus menimbulkan suara gemerisik pada alang-alang. Benny merasa ada yang mengawasinya di balik deretan rumah kosong tak berpenghuni itu. Benny berjalan semakin cepat dan akhirnya ia sampai di depan gerbang rumahnya. Ia pun segera masuk. Ia bersikap waspada, tengok kanan kiri kalau-kalau ada yang membuntutinya. Sore harinya, orang tua Benny pulang dari kantor dan mereka pun makan di ruang tengah. Nah, pas makan inilah mulai ada kejadian yang aneh. Semua sendok dan piring di rumah tersebut hilang. Padahal Benny tak menyembunyikannya. Ia saja baru keluar sesudah selesai belajar. Semua orang di ruang makan tampak heran. Namun ayah Benny berusaha mencairkan suasana. "Sudahlah, mungkin ibu atau ayah lupa naruh sendok di mana," kata sang ayah. Selesai sang ayah berbicara, tiba-tiba perang. Terdengar suara seperti sendok dan piring dijatuhkan. Ayah Benny langsung menuju ke sumber suara. Sumber suara tersebut ternyata berasal dari halaman depan rumah mereka. Ayah Benny langsung menuju ke depan dan melihat piring dan sendok berserakan. Ada kira-kira 2 piring yang pecah, sisanya lusuh seperti habis dipakai. Ibu Benny yang muncul ke depan pun langsung berkata, "Ini peringatan ya, ini peringatan.
"Ya, kita harus segera berkemas ya. Mereka sudah menunjukkan keberadaannya," kata ibu Benny ketakutan. Akhirnya mereka pun mencari lokasi kontrakan yang dekat kota agar terhindar dari teror itu. Nampaknya mereka tak segera menemukan kontrakan. Baru 3 minggu setelah itulah mereka dapat kontrakan. Dengan begitu, selama 3 minggu ini mereka merasakan teror yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Setelah kejadian piring dan sendok hilang, kini giliran Benny yang diganggu. Malam itu, Benny bersama Solihin pergi untuk membeli jajan. Nah, di perumahan tersebut tak ada toko kelontong, jadi mereka berdua harus keluar perumahan. Mereka telah membawa senter karena si developer nakal tak memberi lampu penerangan yang baik. Lampu jalan sangat jarang. Hahaha, tiba-tiba ada suara terbahak-bahak yang terdengar. Suara tersebut terdengar jelas dan agak sedikit berat. Benny dan Solihin pun langsung lari karena ketakutan. Karena tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Mereka bukannya lari pulang, malah lari keluar perumahan. Untungnya di luar agak ramai. Di gerbang depan ada penjual nasi goreng dan sate yang mangkal di jalanan depan perumahan. Ya ada beberapa orang yang belilah, jadi agak ramai. Setelah beli jajan, mereka berdua kembali masuk. Pas masuk tersebut, mereka harus melewati jalan gelap itu lagi. Namun, kali ini tak ada apa-apa. Hanya ada suara seperti suara langkah kaki orang di semak-semak. Suara tersebut semakin lama semakin mendekat. Mereka berdua tanpa pikir panjang langsung lari sekencang-kencangnya. Setelah jauh, mereka menoleh ke belakang dan ternyata ada sosok mirip kera besar. Sosok tersebut tingginya kira-kira 2,5 meter dengan tangan yang panjang dan besar. Besar tangannya hampir sama dengan tubuhnya. Namun sosok tersebut hanya diam dan tak mengejar mereka. Benny dan Solihin pun ngos-ngosan dibuatnya. Sementara itu, satpam yang melihat mereka kelelahan pun menghampiri mereka dan bertanya. Mereka berdua pun menjelaskan apa yang mereka lihat di sana. Lalu Pak Satpam ini pun menceritakan bahwasanya dulu ada rawa-rawa di sini yang diuruk atau ditutup. Nah, rawa-rawa ini memang angker. Dan mungkin yang ditemui mereka tadi adalah salah satu penunggu rawa. Seusai bercerita, Pak Satpam mengantar mereka berdua ke rumah agar tak ketakutan. Selang beberapa hari, Benny kembali mengalami kejadian aneh, yaitu terdengar orang yang sedang memasak di dapur. Padahal, Benny baru saja melihat ibunya masuk ke kamar bersama sang ayah. Benny pun mengintip dari ruang tengah, dan terlihat wujud wanita mengenakan daster putih. Sontak, Benny langsung bertanya, "Ya, Ibu, siapa yang sedang masak di dapur itu?" Ayah dan ibu Benny pun langsung membuka pintu kamar dan mereka menjawab, "Bukan kami yang masak." Setelah itu mereka pun membuka pintu dapur. Suasana dapur tampak gelap dan mencekam. Ayah menyalakan lampu. Setelah lampu dinyalakan, mereka pun memeriksa keadaan dapur. Tak ada yang aneh, semua normal. Hanya saja ada tumpahan minyak di lantai yang sebelumnya tidak ada. Lalu ada suara perempuan. Suara tersebut terdengar dekat. Suara itu seperti geledek. Mereka bertiga yang sedang kebingungan. Sang ayah pun langsung ngomong, "Oh, paling ada yang pelihara musang atau luwak. Makanya ada suara seperti orang ketawa. Dah yuk balik tidur." Lampu dapur pun tak pernah dimatikan setelah kejadian itu. Lalu ada gangguan terakhir yang dialami Benny sebelum mereka pindah. Awalnya Benny main PS di ruang tengah, lalu tiba-tiba stick PS-nya bergeser sendiri. Benny melihat kejadian itu. Pelan-pelan stick PS-nya bergeser sendiri. Lalu disusul fenomena layar TV yang nyala mati. Padahal baik mesin PS Benny ataupun TV-nya nggak pernah ada masalah. Yang terakhir yaitu ada suara pelan. Benny berusaha menguasai rasa takutnya dan memilih masuk ke dalam kamar saja untuk main game di HP. Namun pas sampai pintu kamar, Benny melihat sosok berbaju putih sedang berdiri di samping kasurnya. Benny pun memutuskan untuk tidur di ruang tengah dengan kondisi TV masih menyala. Sebelum tidur, Benny berdoa sebisanya. Ia sengaja agak mengeraskan doanya agar makhluk tersebut pergi. Singkat cerita, Benny pun tertidur pulas dan bangun esok paginya. Besoknya,
Semua anggota keluarga telah mengemas barang-barangnya. Benny yang masih ketakutan berusaha cuek ketika sedang mengemas barang-barangnya. Bukan apa-apa, ia takut kalau hantu tersebut bersembunyi di dalam lemari dan tiba-tiba keluar dan mencekiknya. Setelah semua beres dan mereka sudah berpakaian rapi, mereka pun pindah dari rumah tersebut. Benny yang duduk di jok belakang mobil pun menoleh ke arah rumah tersebut. Terlihat 2 ekor anjing hitam duduk di depan gerbang rumah tersebut. Setelah pindah, Benny sekeluarga merasa tenang dan senang. Beberapa tahun kemudian, perumahan tersebut mulai ramai dihuni orang. Jalanan sekitar pun ramai, dan malam harinya pun suasananya ramai dan asik. Memang benar, developer tersebut meminta Pak Kiai FA untuk membereskan masalah jin atau hantu. Pak Kiai dengan segenap kemampuan, beliau berhasil memindahkan para jin. Namun, yang saya sayangkan di sini adalah mereka tak membayar Pak Kiai dengan pantas, 200.000. Ya, 200.000 untuk kerja sebulan mengusir para hantu yang mendiami perumahan tersebut. Sekarang, semua cerita keangkeran di sana tinggal cerita karena sudah aman. Cerita pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.